berdasarkan hadis diantaranya diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta dari Yahya bin Sa'id qala lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'a ifritan minal jinni yatlubu bi syu'lah min narin kullama iltafata ra'ahu faqala Jibril alaihi salam ala uallimuka kalimatin idza qultahunna tafi'at su'latuhu wa kharra lipihi. Jadi yang pertama adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dihadang dalam perjalanannya itu oleh makhluk dari bangsa jin yang membawa obor untuk membakar Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemudian disebutnya adalah Ifrit namanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diajarkan oleh malaikat Jibril itu untuk membaca doa. U'allimuka kalimatin idza qultahunna, aku akan ajarkan. Kalau dibaca itu maka satu akan mati apanya? Apinya itu. Mati apinya. Yang kedua dia akan tersungkur. Dia akan terkalahkan. Maka kul kata malaikat Jibril, katakan a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatihi tamati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju biha wa min syarri ma nazala ilal ardi wa syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahari wa min syarri tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Agak panjang nih doanya. Kemudian yang kedua katanya, takala yasiru izda'ahu da'in an yamini ya Muhammad unzurni as'aluka falam yajibhu. Kedua nih, ini gangguan yang kedua. Gangguan yang kedua Rasul sallallahu alaihi wasallam dipanggil. Dipanggil-panggil Muhammad, Muhammad, Muhammad. Tapi Rasul ketika itu Rasul itu ya punya apa namanya? Punya naluri lah. Punya feeling yang memang ketika itu mungkin dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi senantiasa Rasul itu berada di dalam fitrah. Senantiasa gitu. Ketika ditawarin ini misalkan ada air, ini airnya air khamar, ini susu gitu ya. Rasul milihnya susu. Dan itu disebutnya adalah fitrah. Nah, apapun nanti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu selalu pilihannya benar. Muhammad, Muhammad begitu kira-kira. Kemudian Rasul tidak menjawabnya. Faqala ma hadza ya Jibril. Jibril itu apa itu Jibril katanya. Oh kata Jibril hadza da'i Yahudi. Itulah panggilannya Yahudi. Amma innaka law wajabtahu latahawwadat ummatuka. Muhammad kalau saja katanya kamu ini menjawab panggilannya, kamu mengiyakan aja, pasti umatmu akan jadi Yahudi. Tuh. Satu tuh ya panggilan. Kemudian yang kedua begitu berjalan lagi, izda'ahu an shimali, di sebelah kirinya dipanggil lagi ya Muhammad, mampir dulu ya Muhammad, lirik buat dulu Muhammad, belok dulu, lihat aku gitu kira-kira. Unzur nih, lihat aku. Aku akan bertanya, aku akan meminta, aku akan as'aluka. Kemudian Rasul SAW tidak menjawabnya. Nanya lagi sama Jibril, ini apa Jibril? Hadza da'in Nasara. Ini adalah panggilannya, ajakannya, rayuannya orang-orang Nasrani. Apa katanya? Ama innaka law wajabtahu latansuranna ummatuka. Nih, kalau saja kamu itu menjawabnya, umatmu pasti jadi Nasrani. Kita lihat dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti di akhir zaman itu umat ini katanya akan mengikuti satu kaum shibran bishibrin, satu jengkal ziroan biziroin, satu depa sampai nanti kaum itu akan menyuruh umat Nabi Muhammad itu untuk masuk ke lubang biawak, maka pasti ngikutinya. Terus ditanya itu, siapa itu? Siapa itu? Yahudikah? Nasranikah? Kata itu sahabat bilang. Kata Rasul, paman. Siapa lagi kalau bukan mereka? Mereka itu betul-betul misionaris ya. Misi gitu. Bagaimana caranya mengganggu kita itu dari berbagai macam arah.
Jadi kita ini mungkin dirusaknya itu ya dengan makanan, dengan minuman, dengan HP, dengan TikTok, dengan judol, dengan pinjol, dengan apa-apalah. Kita tidak nuduh mereka, tidak. Ya, tetapi ini adalah merupakan sesuatu yang harus kita waspadai. Dan ini semua nanti ujung-ujungnya gitu ya, ujung-ujungnya pokoknya tidak bakal ridho lah namanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ini hatta tattabi'a millatahum. Sampai kalian semuanya itu, kamu semuanya ngikuti apa mau mereka. Apa saja nantinya akan kita tidak sadar pasti dibuatnya juga. Di programnya itu pasti halus dong programnya itu. Di politisi ya bagus sekali pasti itu. Makanya ini ngeri-ngeri, aduh sedap nih ngeri-ngerinya. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat berarti. Ada lagi izan bi imra'atin hasiratin an zira'iha wa 'alaiha min kulli zinatin khalaqallahu ta'ala. Ini ada wanita yang ngegoda ini, aduh Masya Allah. Itu penuh dengan perhiasan. Penampilannya buka aurat. Pandai kita ini kemarin katanya ada yang rajaban ya pakai joget-joget lagi katanya ya. Itu wanitanya juga bajunya disobek lagi ya. Itu kurang perannya Haji Mustola itu punya dijahit disobek lagi. Kurang jahit itu ya. Aduh, ampun dah. Ya, ya Allah. Ini yang keempat begitu. Kemudian manggil lagi. Manggil Nabi Muhammad, mampir dulu nih, lihat dulu aku nih kira-kira kan gitu kan. Aku udah dandan nih, luar biasa. Perhiasannya sangat luar biasa. Kemudian Nabi tidak berpaling, sedikit pun Nabi tidak berpaling. Walam yaltafit ilayya faqala ma hadhi Jibril inilah katanya dunia. Nah, panggilan dunia itu bagaikan panggilannya seorang wanita yang berhias kemudian membuka auratnya. Nah, kira-kira ya manusia kagak udah mual. Iya, pasti minimal lirik-lirik dulu nih ya. Nah, ada abi nggak? Gitu kan? Waduh, ini repot ya. Repot begitu. Ini kalau abinya digoda, repot juga kalau begitu. Ada siapa abi bilangnya? Nah, ini Pak ya Allah. Di sinilah kita harus punya kalau Nabi Yusuf bilang inna nafsa la ammaratun bisu. Seandainya gitu. Saya ini enggak ditolong oleh Allah, enggak diismah oleh Allah. Udah bablas. Ya, bablas. Nabi Yusuf aja bablas, Pak. Kita nauzubillah ya Allah. Ya untung kita enggak dikasih kesempatan ya. Kalau kesempatan kita belum tentu dah. Jadi belum tentu. Belum tentu Ji, belum tentu. Walaupun RW. Belum tentu kuat. Masya Allah dah. Ya Rabbana ya Karim. Ini dunia ini ya Allah, dunia ini. Memang menakjubkan gitu ya. Daya tariknya itu ya gitulah, bagaikan daya tarik perhiasan, bagaikan daya tariknya itu adalah birahi lah. Hampir semuanya orang tidak bakal bisa kuat dengan godaan dunia ini. Ya Allah. Katanya kalau saja Muhammad, umat kamu itu pastinya akan cinta dunia, lupa akhirat. Jadi kalau nanti orang yang kebablasan mencari dunia lupa akhirat, itu dia tuh. Masuk ke situ. Ya mudah-mudahan kita walaupun kita itu nyari dunia gitu ya, tapi tetap kita tidak lupa akhirat. Terus Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan lagi. Ada orang yang memanggil-manggil, tapi dia berada di mana? Beradanya di pinggir jalan dia. Manggil-manggil, Muhammad, mampir dulu, sini mampir dulu. Nabi Muhammad cuek aja. Mampir enggak? Kira-kira ya. Nah, siapa itu tuh yang ngerayu lagi yang ketiga itu, keenam itu? Kenapa itu? Siapa itu? Nah, itulah iblis katanya. Jadi dia panggilannya agak halus dia sama iblis itu. Halus luar biasa. Masya Allah, na'udzubillah ya.
Nah, kemudian yang berikutnya terakhirnya adalah ada seorang nenek-nenek. Nah, ini nenek-nenek udah tua, udah ompong, udah bengkok, udah bongkok. Nenek-nenek. Itu siapa itu? Itu ada di mana? Di pinggir jalan, ada di pinggir jalan. Coba lihat, katanya, aku lihat Muhammad, aku lihat nih, aku nenek nih. Gitu ya. Terus kata malaikat Jibril, kata Nabi Muhammad, siapa itu? Gitu. Itulah gambaran usianya dunia. Dunia ini udah tua gitu. Walaupun tadi dibilang itu adalah gadis cantik dengan penuh penuh perhiasan, tetap isinya mah adalah nenek-nenek tua itu.